Australian GP, akhirnya setelah 2 musim nggak balapan di sini, akhirnya F1 balik lagi ke Albert Park Circuit di Australia, Melbourne. Seperti biasa, gue akan memberikan rating untuk balapan ini sebelum gue memberikan review race kemarin. Untuk rating mungkin akan gue berikan 6 dari 10. Karena balapan kemarin itu nggak terlalu seru, tapi nggak cukup ngebosenin untuk buat gue tidur siang juga gitu. Jadi ya average race lah kemarin. Nah, sekarang gue akan memberikan review balapan kemarin. Red Bull Power Pain. Ya, lagi-lagi masalah mobil untuk Max Verstappen. Awal balapan, Max memang mencoba untuk terus berada di dekat Charles dan mencoba untuk terus mendekat sampai mendapatkan DRS dan menyalipnya seperti di balapan-balapan sebelumnya. Namun itu sulit karena Charles sangat cepat dan menjauh dari Max. Jadi ya Max sepertinya harus puas berada di posisi kedua, namun mobilnya harus berhenti dan dia pun harus DNF. 2 DNF dari 3 balapan untuk Max dan ini sangatlah fatal karena Charles semakin menjauh di pucuk klasemen dan akan sulit untuk menghentikan Ferrari yang masih terlihat sangat cepat nih jika dibandingkan dengan Red Bull. Tapi untuk saat ini saran gue ialah Red Bull harus segera memperbaiki masalah reliability ini karena masalah ini dapat menjadi masalah utama yang mungkin dapat menyebabkan Max gagal mempertahankan gelar juaranya musim ini. Carlos Sainz tidak beruntung. Qualifying yang sangat tidak beruntung atau unlucky dari Carlos ketika ia sedang ngebut-ngebutnya di qualifying, namun terdapat red flag yang menghambatinya. Di percobaan kedua, ia membuat kesalahan dan harus puas start di posisi ke-9 buat balapannya. Saat balapan kemarin, ia mengalami start yang buruk dan turun beberapa posisi. Setelah itu, dia mencoba untuk menyalip, namun melebar, dan ujung-ujungnya spin dan nge-beach bannya. Dan yang membuatnya harus DNF. Akhir weekend yang buruk untuk Carlos yang sampai sekarang masih mengincar kemenangan dan pole position pertamanya. Tapi gue yakin dia akan meraih itu musim ini, tinggal nunggu waktu saja. Podium pertama George Russell untuk Mercedes. Ya, lagi-lagi akibat Carlos dan Max DNF, setidaknya akan ada satu tim yang akan meraih podium selain Red Bull dan Ferrari. Ya, tim itu ialah Mercedes, yang sebenarnya masih underperforming, namun kali ini dengan George Russell yang finish di posisi ketiga. George Russell dapat memanfaatkan safety car untuk pit dan berada di depan rekan timnya Lewis Hamilton. Mercedes memang sebenarnya ngincer race pace dan terbukti saat akhir-akhir race, Russell mencoba untuk mengejar Checo. Ya, akhirnya George Russell harus puas berada di posisi ketiga dan meraih podium perdananya dengan Mercedes. Namun itu sudah hasil yang cukup maksimal mengingat Mercedes yang masih underperforming dibandingkan dengan Red Bull ataupun Ferrari dan malah sempat keteteran dengan McLaren dan Alpine di race weekend ini. Namun Dewi Fortuna masih berpihak pada Mercedes dan mereka meraih poin dan podium yang cukup baik. Strategi barbar Alex Albon. Kalau kalian nonton balapan kemarin, kalian pasti tahu bahwa Alex Albon tidak melakukan pit stop sampai final lap. Ya, final lap baru ia melakukan pit stop. Mungkin kalian bertanya, kok kalau gitu kenapa nggak sampai finish aja bawa bannya, jadi nggak harus stop gitu? Ya, sebelumnya itu nggak boleh ya, karena setiap pembalap wajib untuk pit stop minimal sekali saat balapan. Tunggu, bentar bang. Kok Esteban Ocon pas di Turki bisa tuh nggak stop di balapan itu dan fine aja nggak kena penalti atau diskualifikasi? Nah, saat itu balapannya ialah wet race, dan ketika kondisi trek hujan, maka kalau nggak stop pun ya juga nggak apa-apa gitu. Beda lagi kalau kondisinya itu cerah, kering, atau dry race lah. Kalau dry race kayak balapan Australia kemarin, maka semua pembalap wajib melakukan minimal sekali pit stop. Alex box di final lap dan meraih P10. Lah, kok bisa ya? Bukannya harusnya dia bisa drop lebih jauh lagi ya? Nah, geniusnya di sini, dan gue juga baru sadar sih sebenarnya, Williams memanfaatkan pembalap yang ketahan sama Stroll pas tengah-tengah balapan tersebut, dan pas final lap, udah ada beberapa pembalap tuh yang udah finish karena ke-lap sama Charles Leclerc. Alex pit sebelum dia di-lap oleh Charles Leclerc, dan beberapa pembalap yang di-expect bakal menyalip Albon saat dia melakukan pit stop, itu udah selesai balapan karena udah ke-lap gitu. Jadi Alex Albon cuma disalip sama pembalap yang masih melanjutkan balapan yang belum di-lap sama leader. Dan sinilah dia berhasil meraih P10. Dan benar-benar strategi masterclass banget dari Williams ya. Tapi ini juga harus diapresiasi karena ya Alex memanage bannya dari awal sampai akhir dan ia pun berhasil gitu. Keren. Aston Martin stand up comedy. Well, ada juga yang gak keren dari balapan ini, dan itu adalah Aston Martin.
Ya, mereka datang ke race week ini dengan perasaan senang karena Seb udah balik dari pemulihan COVID-19. Namun sepanjang weekend mobil mereka benar-benar mengalami berbagai macam masalah ya. Seperti mobil Seb yang tiba-tiba menimbulkan asap di FP2 dan duo Aston Martin crash di FP3 karena balance mobil mereka yang kacau. Ditambah Lance nabrak Nicky Latifi di Q1 dan membuat mekanik mereka harus kerja lembur lagi. Seb juga nggak dapat banyak track time dan hasil mereka harus start dari P17 dan P19. Di race, Seb pun nabrak dan harus DNF karena lagi-lagi balance mobil masih kacau. Lance juga bekerja keras bagaikan kuda di akhir-akhir menahan beberapa pembalap, namun ujung-ujungnya juga kena penalti. Alhasil dia harus puas finish di posisi ke-12 dan sejauh ini hanya Aston Martin yang belum meraih poin musim ini. Benar-benar minggu yang kacau buat tim hijau ini cuy. Jadi itu saja untuk review Australian GP. Bagaimana menurut kalian? Apakah menurut kalian race ini seru atau biasa aja atau bosen banget? Silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke semuanya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue mengupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.